Pemirsa, kita lanjutkan lagi ya. Ini sepertinya makin lama makin asik ini Pak Haryanto ya, bahwa leader itu sangat penting, kepemimpinan bagi usaha untuk startup dan UMKM, usaha kecil menengah itu sangat penting. Nah, jadi tadi kita juga sudah membahas bahwa pelaku UKM itu dia harus memiliki kemampuan untuk bersinergi, mendelegasikan dengan timnya. Nah, kita akan bahas lagi Pak. Ini saya ke Pak Calik dulu Pak ya. Tadi Pak Haryanto mengatakan bahwa memang kita tidak bisa sendiri ya. Kita harus bersinergi dengan karyawan kita. Nah, pandangan Pak Calik itu bagaimana sih sinergi yang paling bagus bisa dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya? Kalau saya lihat pemimpin itu kan menggerakkan orang untuk mencapai tujuan ya, teorinya penggerak Pak, Pak Nur tahu sekali itu mungkin. Jadi kalau saya lihat ada juga pemimpin itu yang one man show. Iya, itu nggak bisa dia terlihat dari karakter ya, karakter itu juga. Jadi kalau saya lihat mau melihat pemimpin yang bagus itu kan disebut tadi Pak, itu pendelegasian, kerjakan orang untuk mencapai satu tujuan perusahaan dan mencapai suatu keuntungan. Kalau saya menyatakan bahwasanya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa menguasai emosional dari karyawan. Ya. Ada yang bertemperamen, ada yang punya gaya kerja lambat. Nah itu saya sambung rangkaian tadi. Sebenarnya dia tidak bodoh dan dia bukan tidak mampu, mungkin bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Jadi kalau saya sarankan untuk startup yang baru, tolong kalau kita mau membuat satu usaha, jangan kita mengambil orang, kalaupun kemampuan usaha kita belum mampu untuk menggaji orang. Tidak apa-apa kita one man show untuk suatu keadaan tertentu ya. Ada juga one man show sudah bagus, sudah bisa meng-hire orang, tetapi dia nggak mau percaya orang. Kan ada seperti itu. Saya nggak bisa percaya orang lah, saya semua yang kerja, akhirnya perputaran kemajuan dari perusahaannya nggak bisa maju. Ada juga yang penting satu Pak Nur, pemimpin itu jangan lupa selalu memberikan edukasi terhadap kita butuh orang-orang seperti Pak Haryanto Wongso untuk coach, melatih, dan itu sangat penting ya. Karena di lapangan itu kan kejenuhan karyawan itu kan pasti manusiawi ya, kejenuhan. Kalau kita kayak handphone itu harus dicas juga. Ada yang per 3 bulan, ada per 6 bulan, ada yang per hari. Mungkin kalau per hari kita punya senyuman, itu kan itu sudah motivasi. Kita punya motivasi hari-harian kan. Terus ada yang per 3 bulan kita didik seperti apa, 6 bulan seperti apa, dan seperti itu. Jadi kita butuh memang juga, jangan dia jalan terus. Kemudian Pak, ada seminar Pak Andri Wongso kemarin saya sama-sama, dia bilang seorang karyawan itu kan, pemimpin itu kan sebenarnya kayak pisau. Pemimpin adalah pisau ya. Tidak, karyawan itu kan batu asaan, kayak pisau yang harus kita asah juga. Kapan harus kita asah dia supaya tajam, kapan kalau sudah mulai turun ya kita asahnya itu dalam pengertian tadi harus ada business coach-nya itu kan, harus seperti itu. Karena jenuh dia tuh kalau tidak pemimpin yang tidak selalu memperhatikan. Apalagi kalau pemula Pak Maria, startup baru seperti itu perlu sekali itu. Mereka tidak tahu kan gitu. Nah, Pak Haryanto ini kan tadi disinggung bahwa memang karyawan itu harus diasah ya. Nah, bagaimana seorang pengusaha mengasah karyawannya ya itu. Jadi kalau melihat karakter karyawan ya, kita kan punya, kalau dari saya biasanya saya pakai profil DISC. Profil DISC. Profil DISC itu mengkelompokkan D itu orangnya dominan ya, I itu orangnya intim, S itu stabil, C itu cermat. Orang itu biasanya dibagi 4 ini karakter dasarnya. Nah, ada yang campur juga sih, ada yang DI, ada IS, ada IC. Nah, itu nanti kita bisa bahas di sesi berikutnya, di topik berikutnya. Tapi kecenderungannya orang seperti itu. Nah, kalau dia
tahu orang ini cermat umpamanya ya, kita harus tempatkan dia di posisi yang memerlukan kecermatan seperti keuangan. Ya kan nggak mungkin bisa salah. Ya tutup buku terus balik lagi. Oh kayaknya sorry Pak, kayaknya salah Pak kemarin Pak. Kelebihan 0. Nah ini bahaya banget. Tolong Mbak, tolong bantu transferkan saya ke Pak Nur umpamanya ya. Harusnya 1 juta ditransfer 10 juta. Nah ini kan kesalahan yang aduh sorry Pak, cuman beda 0 kok Pak. Ya tetapi di bisnis ini sangat fatal gitu. Ya jadi ada orang yang memang leadershipnya bagus. Orang yang dominan, punya leadership yang baik, ya jiwanya memang memimpin. Nah tapi kita pasang dia di tempat yang dia nggak bisa memimpin. Nah stres juga nih orang dia. Stres juga karena di tempat dia memang butuh keleluasan untuk memimpin, mengatur dan segala macam. Tetapi nggak diberi ruang. Ada orang I yang memang suka berinteraksi. Saya suka bilang bahwa orang itu orang yang suka interaksi. Tetapi dikurung di dalam suatu ruangan 2x2 dan nggak ada siapa-siapa. Kerjanya cuma mungkin di depan komputer gitu ya. Nah orang ini akan stres. Nah saya punya pengalaman coaching di beberapa perusahaan. Kalau orang I, saya mendingan bilang nggak usah dikasih ruangan Pak. Kenapa? Karena dia nggak mungkin di ruangannya. Pasti dia kemana-mana, ngelantur kemana dan ingin berinteraksi. Karena orangnya suka interaksi. Ya, orang ini kalau datang dia baru parkir motor aja udah ribut. Kita udah tahu. Oh iya si ini udah datang. Karena orangnya sangat interaksi. Nah, ada orang juga yang sangat stabil. Orang yang stabil, yang ritmenya selalu sama setiap hari. Kita tahu dia jam makannya jam berapa, dia mau jam berapa, teratur banget. Nah, ini bagus dipasang untuk menjaga sistem operation, memerlukan orang-orang yang stabil seperti itu. Orang yang administrasi butuh orang seperti ini karena dia akan menstabilkan situasinya. Gitu. Jadi memang seorang pemimpin itu memang harus mengerti ya karakter bawahannya, gitu Pak ya. Nah, Pak Cali mungkin bisa bagaimana hal seperti itu tadi? Kalau ada beberapa karakter itu ya, oke kita butuh karakter seperti itu dalam satu perusahaan. Tapi kalau dia tidak menguasai juga apa yang dia kerjakan, itu kan masalah juga kan. Karakternya ketemu, tapi dia ahli nggak di situ. Tetap harus ada kompetensi juga. Kalau gitu ya. Kalau Pak Tantri Abeng bilang ngasih manajemen, jangan pernah mempengerjakan orang, jangan pernah bekerja sama orang kalau bukan ahlinya. Bukan ahli di kompeten di bidangnya. Dia belum kompeten di bidangnya. Itu bakal kacau itu. Karena perusahaan itu kan profit, bukan tempat belajar. Kalau mau belajar ya ikut-ikut orang, ya jangan gitunya. Di sini mau untung lah orang di sini. Ini perusahaan seperti itu kan. Jadi itu kalau saya lihat berhubungan dengan karakter tadi harus ada skill yang kita butuhkan. Tetap harus ada ditambahkan skill. Pemimpin itu kan punya skill cara memimpin. Moga punya cara tersendiri memimpin. Bagaimana modelnya? Ada kepemimpinan otoriter, ada yang juga kalem, ada juga yang emosionalnya seperti apa kan, ada yang temperamen. Nah seperti inilah kita kembali ke karakter atau kita lihat masing-masing pemimpin. Nah kalau misalnya kasusnya begini Pak, kita ini seorang pemimpin yang apa ya, misalnya tadi ada I. Nah bagaimana sih kita mau motivasi bawahan yang karakternya D, yang S atau C? Karena dia berbeda sama kita ini kan tadi ada katanya Pak Jali, dia misalnya ini I. Nah itu sebagai seorang business coach bagaimana caranya? Atau apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin kira-kira? Jadi awalnya memang harus mengerti dulu DISJ itu apa. Kita harus paham dulu berarti. Kita paham. Jadi kalau dengan orang D harus straightforward atau to the point. Cara ngomongnya sama orang D harus to the point aja. Saya butuh target Anda 100 juta, bulan ini tercapai, areanya Sulsel. Udah, begitu aja Pak. Nggak perlu terlalu detail. Nanti dia akan cari caranya. Nah itu tipe orang D. Tapi kalau dengan orang I beda. Ini sebelum ngomong target kita ngopi-ngopi dulu deh. Kita kongko dulu, ngobrol dulu. Kita
pertemanannya dulu ya. Pertemanannya kita bangun dulu hubungannya. Ya. Setelah itu terakhir sebelum sudah enak nih, terus bilang kayak gini, target kamu bulan ini ya 100 juta ya. Harus tercapai bos ya. Gitu ya. Ayo, come on, ayo kita sama-sama. Nah ini yang harus dimengerti. Nah, kalau orang S kita harus kasih tahu gimana caranya nyampe ke sana. Ya, karena orang S itu nggak bisa dikasih abstrak. Ini 100 juta, kamu masuk ke daerah sini, kamu masuk ke industri ini, mungkin kamu harus masuk ke pemerintahan di sini dan segala macam. Itu harus dibuatkan secara detail. Nah, kalau orang C, Anda harus punya aturan main. Ya, jadi bukan hanya kalau orang C itu bukan hanya Anda harus bisa mengerjakan, tapi harus mengerjakannya dengan benar. Ini masuk ke sini, tapi prosedurnya harus begini ya. Nah, gitu. Jadi kita harus mengerti, kalau kita mengerti ini, kita enak mendelegasikan. Jadi memang itulah pentingnya seorang leader memahami karakter ini tadi ya, sehingga dia bisa punya impact yang high impact istilahnya bagi di Karmina. Itu tadi luar biasa sekali ya, tadi Pak Cali dan Pak Haryanto Wongso sudah memberi kita banyak encourage. Nah, ini sebelum kita sudah masuk di sesi terakhir ini, mungkin kita akan mengkerucutkan diskusi kita pada hari ini tentang how to become impact leader. Nah, mungkin saya ke Pak Cali dulu ini karena di sesi terakhir. Apa sih inti dari semua ini Pak, dari pembicaraan kita dari sejak 1 jam yang lalu ini? Kita mulai seperti ini Pak, dengan usaha. Iya. Pemimpin itu yang penting cerdas Pak. Cerdas Pak ya. Jangan tidak boleh pintar saja. Cerdas sama pintar beda ya. Iya. Betul Pak. Karena banyak orang pintar memimpin tidak cerdas. Iya. Akhirnya dikelabui malah karena kepintarannya juga. Yang kedua ada yang paling penting kita tidak pernah sebut adalah bijaksana. Wisdom. Wisdom itu yang paling penting. Dan kedua adalah menguasai apa bisnis itu. Menguasai bisnis yang dia pimpin. Selain memimpin orang-orang yang dia tahu, dia ngerti juga bisnis ini kemana ini, kembali ke visi tadi. Berarti dengan catatan dia harus paham juga apa yang dia lakukan sebelum dia berbicara masalah visi, berarti mesti bicara masalah pengembangan usaha. Karena visi itu menyangkut mengembangkan. Seperti itu. Saya pikir itu Pak Nur. Ya, luar biasa sekali ya Pak Cali. Nah, Pak Haryanto ya, Pak Haryanto Wongso, mungkin bisa dikasih semacam highlight lah istilahnya dari apa yang kita bicarakan kaitannya dengan pemahaman high impact leadership ini tadi, menyangkut masalah yang itu tadi kita bicarakannya visi, kemudian betul kode dan aksi ya, dan keutamanya dengan bagaimana dia memahami karakter Pak. Nah, mungkin dari situ Bapak bisa membuat suatu rangkaian yang sistematis sehingga para pemirsa ini paham sebenarnya sebagai leadership dia harus apain dulu. Nah, saya dalam kepemimpinan saya memimpin perusahaan juga sudah cukup lama, puluhan tahun ya. Saya belajar satu hal yang menarik. Ya, waktu saya belajar coaching itu adalah pemimpin yang baik itu mengajukan pertanyaan yang kritis dan yang tepat. Nah, kadang kita sebagai leader tidak memberikan pertanyaan yang tepat sehingga jawabannya juga ngawur. Nah, contoh ini juga pengalaman saya, pribadi. Anda memimpin sebuah tim marketing ya. Biasanya pertanyaan pertama nih, apalagi owner gitu ya, ketemu marketing, salesman dia, pertanyaannya gini, kok omset turun ya? Ya, jawabannya apa nih? Kalau kenapa omset turun? Dikasihlah seribu alasan. Ya. Nah, saya ganti pertanyaannya. Saya bilang, pencapaiannya memang baru 70%. Ya. Apa yang bisa saya bantu supaya Anda mencapai 100%? Pertanyaannya diganti. Padahal sama saja, tapi sama dengan nada yang lebih bijaksana tadi ya. Dengan pertanyaan yang berbeda, impactnya berbeda. Pak, kemarin sih kita mau kebut Pak, cuman komputernya agak lalot nih. Ya kan? Dia nggak memberikan alasan yang, berarti komputernya kita upgrade. Nah, setelah kita upgrade, kira-kira performanya bisa naik berapa persen?
oh ya Pak, kalau begini kita bisa begini. Nah Pak, kita mau masuk sih, cuman produk kita kayaknya kurang, harganya kayaknya kurang, gimana ya? Kayaknya kalau harganya dinaikin sedikit atau diturunin sedikit, mungkin pas nih. Nah, itu akan keluar ide-ide yang menarik, yang bisa kita kembangkan lebih jauh. Nah, jadi di seminar kali ini saya dengan Coach Adi akan memberikan tips-tips, memberikan teknik-tekniknya. Teknik ya Pak. Apa yang kita harus tanyakan, gimana cara menanyakannya, apa yang kita tanyakan, kapan kita tanya, dan bagaimana caranya. Nah, semua itu kita akan bahas tuntas di seminar kita How to Become an Impact Leadership. Iya. Oke, baik. Pemirsa, luar biasa sekali sharing kita kepada dua narasumber kita, Pak Haryanto Wongso selaku Business Coach dan Pak Syarifuddin Arif selaku Sekjen ya, Sekretaris Jenderal Indonesia Marketing Association Chapter Makassar. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara kita Talkshow Startup kali ini. Begitu banyak yang sudah kita bicarakan. Semoga sharing kita pada siang hari ini bisa memberi manfaat dan memberi kontribusi bagi peningkatan usaha dari pelaku usaha kita di Makassar ini. Saya Nur Baumasepe, Pak Haryanto Wongso dan Pak Syarifuddin Arif undur diri. Kita berjumpa di acara Talkshow Startup minggu depan dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.